Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Ekonomi Spasial Konstruksi ingin mempresentasikan hasil survei pemetaan jasa kontraktor di daerah Bantul. Di sini kami ada 3 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Maulia Hindi Cynthia Dewi. Yang kedua ada Nazwa Atiarul Hasana. Yang ketiga ada Milda Wulandari. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Proyek dasar kontraktor meliputi pembangunan gedung, rumah, jalan raya, jembatan, dan kolam renang. Kegiatan kontraktor tidak hanya meliputi kegiatan pembangunan dari awal perencanaan hingga menjadi sebuah bangunan, tetapi juga dapat meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali sebagian atau bahkan seluruh bangunan perencanaan. Tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional yang melakukan penelitian untuk mengidentifikasi area-area di dalam perusahaan yang dapat ditingkatkan efisiensinya, baik dalam manajemen proyek, pengadaan bahan, atau pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua ada analisis pasar dan persaingan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis tren pasar konstruksi serta strategi pesaing untuk membantu perusahaan memahami lingkungan bisnisnya dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada evaluasi kinerja proyek, yaitu mengukur tingkat keberhasilan proyek berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti waktu penyelesaian, pengeluaran, dan kualitas hasil kerja. Yang terakhir ada keselamatan kerja, yaitu menilai keefektifan program keselamatan kerja, mengidentifikasi potensi resiko kecelakaan, dan meningkatkan budaya keselamatan di tempat kerja. Next. Objek penelitian. Di sini ada 10 objek penelitian kami, yaitu yang pertama di kantor UCT, lalu yang kedua ada di PT Sahabat Karya Sejati, yang ketiga di PT Adira Jasa Agrapana, yang keempat PT Moku, kelima PT Wasis Karya Nugraha, yang keenam PT Tamrin Pool, yang ketujuh PT Hoki Sejahtera Abadi, yang delapan PT Raja Primasarana, 9 PT Mentari Prima Niaga, dan yang ke-10 PT Arsitek dan Kontraktor HJS. Next. Dampak kontraktor dalam industri konstruksi. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja. Peluang pekerjaan dalam skala besar dapat memberikan kontribusi signifikan pada lapangan kerja lokal dan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan properti berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Yang ketiga, dampak lingkungan. Kontraktor harus memastikan bahwa proyek-proyek mereka mematuhi regulasi lingkungan dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan sebanyak mungkin. Yang keempat, dampak sosial. Proyek-proyek konstruksi dapat berdampak pada komunitas sekitarnya, baik melalui kontribusi positif seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau olahraga. Dan yang kelima, tantangan ketersediaan sumber daya. Kontraktor sering dihadapkan pada tantangan terkait ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja terampil, material konstruksi, dan peralatan. Ketidakseimbangan ini dapat memengaruhi ketersediaan dan harga. Next. Baik, selanjutnya peta lokasi kantor kontraktor, yang dimana bisa dilihat dari petanya itu terletak di wilayah Bantul. Next. Kesimpulan, kontraktor memiliki peran kunci sebagai pemimpin dalam pelaksanaan proyek konstruksi dengan tanggung jawab yang utama mengelola seluruh proses mereka, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang ditetapkan.
Kontraktor sering bekerja sama dengan berbagai pihak seperti arsitek, insinyur, dan subkontraktor. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik agar memastikan kelancaran dan kualitas kerja yang optimal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.